Dan itu kemudian belum menjamin bahwasanya itu dimurkai oleh Allah. Tapi kalau Allah itu sudah benci sama seseorang, ketika maksiatnya itu berlapis-lapis, ketika dosanya itu sudah bertingkat-tingkat, dan bagaimana amnesia dia kepada Allah dan amnesia kepada perintah-perintahnya Allah itu sudah di luar batas maksimal kehidupan manusia secara umum. Kalau manusia itu sudah amnesia terhadap perintah yang Allah berikan kepadanya, justru yang Allah akan berikan kepadanya bukan sakit. Justru yang Allah berikan kepadanya bukan bangkrut. Justru yang Allah berikan kepadanya bukan terpuruk. Justru yang Allah berikan kepadanya bukan dia menjadi korban setiap ada musibah alam. Bukan itu. Tapi kalau Allah sudah benci sama seseorang, ketika maksiatnya itu berlapis-lapis, ketika dosanya itu sudah bertingkat-tingkat, dan dia sama sekali amnesia terhadap Allah, amnesia terhadap Rasulullah, tidak ingat petunjuk kebenaran yang mengatur hidupnya, maka justru Allah akan memberikan kepadanya harta. Mana dalilnya, Ustaz? Mari kita buka surat Al-An'am 44. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-An'am 44, ayat yang begitu sering kita baca, karena ini termasuk awal-awal di dalam surat-surat pertama di dalam Al-Quran, yang pasti kita sering baca. Allah menyampaikan pada ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bihi. Perhatikan, pada penggalan ayat ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Saya potong dulu di sini dulu, supaya kita nanti tahu hentakan ayatnya itu klimaksnya ada di mana, anti klimaksnya itu di mana, ya, klimaksnya di mana, anti klimaksnya di mana. Maka kemudian Allah menyampaikan falamma nasu ma dzukiru bihi. Allah berikan prolog dulu, intronya. Pada ayat ini ada masuknya. Kalau kami dapati nasu itu lupa, mereka bermaksiat, berbuat dosa, tidak peduli halal dan haram, laki perempuan campur aduk jadi satu, menyelenggarakan kehidupan dengan aturan dia, tidak mau memakai apa yang Allah perintahkan, tidak memperhatikan apa yang Allah inginkan, selalu yang dia lakukan itu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, dan tidak peduli terhadap kebenaran yang Allah turunkan. Ini intronya. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Kalau kami dapati manusia itu sudah lupa terhadap peringatan kami. Peringatan dia kalau punya keluarga, peringatan dia bagaimana dia menjaga sama istrinya, peringatan dia sama anaknya, semuanya itu dia lupakan. Lalu dia betul-betul melupakan apa yang Allah perintahkan. Dia melupakan perintah apa yang Allah perintahkan. Perhatikan. Sekarang mari masuk kepada klimaksnya. Maka Allah mengatakan, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Hatta idza farihu bima utu. Sampai di sini klimaksnya. Maka kemudian akhirnya Allah menyampaikan, kalau kami dapati ada manusia sudah melupakan peringatan-peringatan besar yang kami berikan dalam kehidupan mereka, yang harusnya menjadi petunjuk kebenaran dalam kehidupan mereka, maka klimaksnya Allah itu maksudkan apa? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Maka kami akan bukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Pintu-pintu kesenangan itu untuk mereka itu apa? Ya kesenangan duniawi. Allah akan memberikan kepada mereka kesenangan, bukan kebahagiaan. Di sini disebutkan abwaba kulli syai'in hatta idza farihu. Kesenangan, bukan kebahagiaan. Senang-senang mereka. Akan terus senang-senang ketika punya ini, senang-senang ketika punya ini, senang-senang. Terus dibukakan oleh Allah. Dan Allah akan menggampangkan dan Allah memudahkan segala infrastruktur yang dibutuhkan oleh dia supaya dia mampu bersenang-senang. Dalam masalah mobil, dalam masalah motor, dalam masalah rumah, semuanya Allah akan mudahkan. Kalau Allah sudah benci sama orang, Masya Allah ya. Jadi kalau Allah itu sudah murka sama seseorang, Allah sudah benci sama orang itu, justru Allah itu klimaksnya Allah akan berikan kepadanya apa yang dia mau. Supaya dia bertambah senang. Hatta idza farihu. Disebutkan di ayat ini, hatta idza farihu. Sampai kemudian dia bersenang-senang dengan apa yang kami berikan kepadanya. Ya, ketika mereka senang-senang, mereka dapat apa aja, mereka mau minum bisa, mereka mau memperlihatkan ini bisa, mereka mau foya-foya bisa, mau pesta apa saja gampang. Karena apa? Duit tidak lagi menjadi pikiran bagi mereka. Kalau orang Jakarta bilang, sudah tidak ada nomornya, tidak ada nomor resinya. Uangnya itu sudah tidak ada nomornya. Maka Allah mudahkan semuanya untuk dia. Ya, kalau Allah sudah mendapati, orang itu sudah melampaui batas. Hatta idza farihu bima utu, sampai dia bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Anti klimaksnya Allah kemudian sampaikan, akhadnahum baqtatan fa idahum mublisun.
Setelah dia senang-senang dalam beberapa waktu yang ditentukan oleh Allah, 10, 20 tahun, 10, 15 sampai 25 tahun, sudah senang-senang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Barulah anti klimaksnya apa? Akhadnahum baktatan faidahum mublisun. Kami cabut nyawa mereka secara tiba-tiba. Kami siksa secara tiba-tiba ketika mereka mati. Dan ketika mati mereka terdiam, terputus asa. Karena harus mempertanggungjawabkan semua kesenangan mereka yang didapatkan dengan cara mereka melakukan perkara yang diridhoi, dengan perkara yang dimurkai oleh Allah. Ini yang menjadikan kita akhirnya paham. Ayat ini teguran untuk siapapun. Ayat ini tidak usah dibawa untuk orang lain. Oh, ini cocok untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan. Tidak usah gitu. Ayat ini cocok untuk kita semuanya, untuk menjadi perenungan dan refleksi jiwa kita.